Halo teman-teman, jumpa lagi bersama Dige. Gimana nih kabar kalian? Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat selalu ya. Oke, kali ini Dige akan menceritakan alur anime Dandadan episode 3. Sebelum lanjut, Dige menyarankan agar kalian menyempatkan diri untuk nonton anime ini secara langsung karena dijamin kalian pasti puas dan tentu saja memiliki pengalaman nonton tersendiri. Tapi jika kalian gak ada waktu, maka mampir ke sini adalah pilihan yang paling tepat. Karena Dige dengan senang hati akan menceritakan semua kisahnya untuk kalian semua. Sebelum lanjut, buat kalian yang baru saja menemukan channel ini, ada baiknya untuk subscribe dulu. Jangan lupa juga untuk menyalakan notifikasinya, agar kami semakin semangat untuk menghadirkan konten-konten terbaik buat kalian. Oke, langsung saja. Persiapkan diri kalian and enjoy! Finn pun berpindah pada sebuah acara reality show, di mana pada acara tersebut menampilkan seorang idol terkenal yang bernama Soma. Saat ini Soma terlihat sedang diramal oleh seorang dukun. Dukun yang dikenal dengan nama Dodoria Santa itu pun terlihat menebak hobi ataupun kebiasaan Soma. Tapi payahnya tidak ada satupun tebakannya yang benar. Jelas saja para kru dan tim kreatif nampak kecewa dan mempertanyakan kemampuan Dodoria. Apalagi show barusan ditayangkan secara on-air. Pun demikian, baik kru ataupun Dodoria sendiri tidak ambil pusing dengan siaran lokal seperti itu. Sesaat kemudian, Dodoria pun pulang ke rumahnya dengan menumpangi taksi. Dia pun hampir tiba di rumahnya. Tapi sebelum turun dari taksi, wanita itu mengingatkan Pak Supir agar segera pergi jika tidak ingin kehilangan nyawa di tempat ini. Detik itu juga Dodoria melesatkan paku dan menghempaskan nenek Turbo dengan media kayunya. Disinilah diketahui kalau ternyata Dodoria Santa adalah neneknya Momo Ayase. Tanpa basa-basi, Dodoria langsung mengajak nenek Turbo berduel 1 lawan 1. Jelas saja si Turbo segera melesat dan membelakangi Dodoria guna melepaskan serangan. Dodoria pun begitu kaget karena diserang melalui titik butanya. Tapi wanita itu masih beruntung karena sebelumnya telah menyiapkan sebuah jebakan garis penghalang untuk si Turbo. Dan benar saja, jika nenek Turbo menyentuh bagian luar penghalang, maka dia akan terbakar hebat. Nenek Turbo pun begitu marah dan akan memakan Dodoria hidup-hidup. Dodoria pun begitu kesal dan memukul nenek Turbo berulang kali dengan tongkat bisbolnya. Nenek Turbo lantas mengancam, jika Dodoria membantainya maka si Okarun juga akan ikutan lenyap. Dodoria lantas menghapus garis yang mengekang nenek Turbo, dan setelahnya terjadi pertarungan antar kedua nenek-nenek itu. Momo pun baru terbangun setelah waktu sudah malam. Detik itu juga dia langsung teringat pada si Okarun. Tapi yang ditemukannya hanyalah neneknya saja di depan TV. Oke, mulai saat ini kita akan menyebut Dodoria Santa dengan nama aslinya yaitu Seiko Ayase. Seiko pun menginterogasi Momo yang telah berani memasuki tempat-tempat angker. Momo pun mengakui kalau dia terbawa suasana dan tahu-tahu sudah terjadi hal seperti ini. Dia lantas mengalihkan obrolan dan menanyakan di mana si Okarun. Dengan santainya Seiko berkata kalau dia telah menghabisi si hantu jahat. Wanita itu juga menyindir Momo karena sebelumnya tidak mempercayai adanya hantu. Jelas saja Momo begitu kesal dengan tingkah neneknya. Momo merasa harus segera menemukan Okarun agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Oleh karena itulah Momo berusaha mengalah dengan meminta maaf pada sang nenek. Dia mengaku bersalah dan ingin sekali mengetahui kabar Okarun. Namun demikian dia akan marah kalau terjadi apa-apa pada si Okarun. Seiko pun berkata kalau Okarun berada di kuil utama. Jelas saja Momo segera beranjak untuk mendatangi teman barunya itu.
Dia merasa bersalah karena telah memaksa Okarun memasuki terowongan angker, ditambah lagi pemuda yang menyukai okultisme itu sebenarnya hanya ingin memiliki teman saja. Setelah membuka pintu kuil, ternyata Okarun terlihat santai sambil memakan onigiri. Jelas saja Momo agak kesal walau hatinya terlihat lega. Sesaat kemudian Seiko mendatangi Momo. Dia berkata kalau Okarun akan baik-baik saja selama pemuda itu diam dan berada di dalam kuil. Jika sampai pergi keluar kuil, maka Okarun akan langsung kerasukan. Momo lantas menjelaskan mengenai kondisi Okarun yang burungnya diambil oleh si nenek turbo. Kutukan Okarun tidak akan pernah lepas jika burungnya masih di bawah hantu nenek tua itu. Selain itu, Momo juga berkata kalau saat ini dia sudah bisa menggunakan kekuatan psikis. Gadis itu pun menceritakan detail kekuatan spesialnya itu karena Seiko nampak tidak mempercayainya. Momo memiliki tanggung jawab untuk menahan kutukan Okarun agar situasi tidak semakin gawat. Seiko pun nampak menyayangkan mengapa Momo berurusan dengan hantu nenek turbo yang begitu merepotkan. Dia pun berkisah kalau nenek turbo biasa disebut dengan nenek 100 km per jam. Dia merupakan hantu modern yang mengamuk di seluruh negeri. Hantu itu begitu licik dan lama bersemayam di dalam terowongan. Seiko bahkan pernah mendatangi terowongan tempat si nenek turbo. Tapi dia tidak bisa mendekati terowongan itu karena energi negatifnya begitu besar. Nenek turbo adalah roh terikat, di mana ini berarti kalau dia adalah hantu yang terikat pada roh lain beserta tempat tinggalnya. Bisa dikatakan kalau nenek turbo sangat kuat jika bertarung di kandangnya sendiri. Hingga saat ini, tidak ada medium roh yang sepadan dalam menghadapi roh terikat. Oleh karena itulah Seiko memperingatkan Momo untuk tidak mengusik nenek turbo. Bagaimanapun juga dia tidak ingin kehilangan cucu kesayangannya. Seiko pun meminta Momo untuk melupakan Okarun dan kembali pada kehidupan yang normal seperti biasanya. Tapi Momo mengungkapkan kalau dia tidak pernah menyesal melakukan hal ini. Dia sangat yakin kalau Takakuraken yang dikaguminya pasti juga akan mengambil keputusan untuk menolong Okarun. Seiko pun menghela nafas panjang sembari menghisap rokoknya. Jika Momo bersikeras seperti ini, maka Seiko tidak memiliki pilihan lain. Dia pun meminta Momo untuk bermain kejar-kejaran melawan nenek turbo. Hantu itu sangat percaya diri dengan kecepatan kakinya. Asalkan dipancing, nenek turbo pasti akan meladeni siapapun yang mengajaknya adu kecepatan. Saat ini yang menjadi masalahnya adalah wilayah roh terikat yang berada di dalam kota Sono. Momo harus memancing nenek turbo keluar dari lokasi tersebut tanpa tertangkap. Jika berhasil melakukannya, maka si turbo pasti akan melemah dan bisa dikalahkan. Momo pun tidak yakin karena dia tidak mungkin bisa menang balap dari nenek turbo. Seiko sendiri tidak bisa banyak membantu karena jurus penghalangnya hanya meminjam kekuatan dewa yang bersemayam di tempat ini. Jika keluar kota, maka kekuatan tersebut tidak akan bisa digunakan. Intinya Seiko menegaskan kalau hanya itu satu-satunya cara untuk mengalahkan nenek turbo. Selain itu yang berduel bukanlah Momo melainkan si Okarun. Tentu saja bukan Okarun mode normal, tapi si Okarun yang telah berubah dengan kekuatan kutukan. Seiko pun meminta Okarun berlatih olahraga push up, sit up, back up, dan squat sekuat tenaga. Sementara Momo harus melatih kekuatan espernya agar semakin kuat. Tentu saja keduanya akan berlatih dalam bimbingan Seiko. Beberapa saat kemudian, Okarun meminta maaf pada Momo karena saat melawan alien sebelumnya, dia sudah putus asa dan terlalu memikirkan dirinya sendiri. Berbeda dengan Momo yang sudah menolongnya dan mengalahkan si alien. Jika hal buruk itu terjadi lagi, maka Okarun berjanji akan berjuang sekuat tenaga untuk menolong Momo. Oleh karena itulah Okarun berharap agar Momo tidak kecewa dan tidak berhenti menjadi temannya. Momo pun memuji keberanian Okarun dalam pertarungan sebelumnya. Dan dia juga berjanji akan menolong pemuda itu jika terjadi masalah di kemudian hari. Pada keesokan harinya, Okarun dan Momo mulai menjalani latihan yang begitu intens. Supaya Okarun tidak kesurupan, Momo tidak boleh melepaskan pandangannya sama sekali.
Momo merasa kalau dia mampu melihat aura Okarun. Dia lantas menekan aura Okarun dengan cara menggenggamnya. Itulah hal sederhana yang membuat kutukan Okarun jadi tertahan. Dibandingkan dengan saat pertama kali kekuatan Esper ini bangkit, kekuatan Momo saat ini benar-benar lemah dan tidak bertenaga. Seiko pun meminta Momo untuk menutup matanya. Wanita itu meminta agar Momo tidak selalu terpaku pada penglihatannya saja. Dia harus menggunakan seluruh inderanya agar kekuatannya semakin maksimal. Ketika Momo mulai menutup matanya, tanpa disangka si Okarun telah berubah menjadi nenek turbo. Walau bisa menyentuh aura Okarun dalam keadaan mata tertutup, tapi Momo merasa kalau latihan ini tidak ada faedahnya. Namun demikian, Seiko selalu menegaskan kalau Momo harus berlatih demi memaksimalkan kekuatan Espernya. Seiko juga mengerti mengapa kekuatan Momo bisa tersegel seperti itu. Jadi mau tidak mau kekuatan Esper tersebut harus dilepaskan secara perlahan melalui proses latihan. Ketika Momo hendak memeriksa keadaan Okarun, tanpa disadari aura nenek turbo muncul dengan begitu beringas. Parahnya, Seiko nampak mematung tidak bergerak dan hidungnya mimisan. Ternyata Seiko jadi seperti itu karena ulah si nenek turbo. Kutukan nenek turbo bisa menular dengan Okarun sebagai perantaranya. Nenek turbo mengklaim kalau dia bisa mengutuk dan melenyapkan semua orang dalam pandangan Okarun. Sambil meremehkan, si turbo menantang Momo untuk datang secara langsung ke terowongan malam ini. Jika sampai tidak datang, maka nenek turbo mengancam akan membinasakan semua orang dengan kutukan melalui perantara Okarun. Jelas saja Momo begitu khawatir. Ketika pintu tertutup, kutukan nenek turbo langsung lenyap begitu saja. Okarun dan Seiko nampak bingung mengapa mereka tiba-tiba jadi mimisan. Disinilah diketahui, ternyata jimat penghalang Seiko telah dirusak oleh si nenek turbo. Pada malam harinya, Momo dan Okarun terlihat mengenakan busana anti roh jahat. Seiko meminta keduanya untuk tidak lengah dalam bertindak. Tapi Momo nampak mulai kesal karena Seiko selalu saja meremehkannya. Bagaimanapun juga Momo merasa sudah besar dan tidak mau mendapatkan perhatian dari neneknya lagi. Tapi sebelum pergi, Seiko memeluk Momo dari belakang. Wanita itu berharap Momo tidak tumbang begitu saja dalam berduel melawan nenek turbo. Dia juga selalu berdoa demi keselamatan cucu kesayangannya itu. Awalnya Momo dan Okarun menggunakan sepeda pancal untuk pergi menuju lokasi terowongan angker. Tapi di tengah jalan keduanya menaiki kereta cepat karena tempat tujuan terlalu jauh. Momo beralasan kalau dia tidak ingin kehabisan stamina sebelum tiba di TKP. Kali ini Momo benar-benar kesal dengan nenek turbo. Apalagi hantu tersebut telah melukai satu keluarga yang sangat disayanginya. Pokoknya Momo akan mengamuk dan menghajar si nenek turbo hingga ampun-ampun.